Dikisahkan dalam Kidung Sundayana Bali bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecaman, dan kecurigaan dari para pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan Sang Maharaja Hayam Wuruk. Suasana yang penuh kemalangan inilah yang menandai mulai suramnya karir Gajah Mada. Bahkan Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura yang sekarang berada di Probolinggo untuk tempat tinggal Gajah Mada. Meskipun hal ini nampaknya sebagai penganugerahan, tindakan ini ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun karena tanah Madakaripura ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit. Sehingga Gajah Mada mulai terkucil dan jarang dilibatkan dalam politik kenegaraan Istana Majapahit. Namun dalam Pustaka Negara Kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat sebagai Mahapati sampai akhir hayatnya di tahun 1364 Masehi. Tragedi Palagan Bubat ini bukan hanya mericuhkan keadaan dalam keraton Majapahit saja. Nyatanya, hubungan kenegaraan antara kedua negara pun menjadi rusak dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan Sunda Majapahit tidak pernah pulih seperti sedia kala. Satu-satunya adik putri Dyah Pitaloka yang ada adalah Pangeran Niskala Wastu Kancana. Saat itu, ia tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya karena masih terlalu kecil. Dia menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kemudian akan naik tahta menjadi Mahaprabu Sunda. Kebijakan Wali Raja Mahaprabu Bunisora, yaitu adiknya Mahaprabu Linggabuana, adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan istri di luaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda saat itu untuk menikahi orang Jawa. Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda serta Putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan bela pati atau berani mati dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda serta dianggap sebagai teladan karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Sehingga Raja Linggabuana
dijuluki sebagai Prabu Wangi. Artinya maharaja yang harum namanya se-Nusantara. Kemudian raja-raja Sunda keturunannya ada yang dijuluki juga Siliwangi, yang berasal dari kata silih wangi, berarti sama harum namanya sebagai pengganti atau pewaris serta penerus Prabu Wangi. Adapun beberapa reaksi yang mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, seolah suatu sentimen yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia. Di kota Bandung, ibu kotanya Jawa Barat, sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada, Hayam Wuruk, ataupun Majapahit. Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini. Justru hal yang menarik adalah meskipun Bali seringkali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, nyatanya masyarakat Bali seperti cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda. Seperti terbukti dalam naskah Bali yang berjudul Kidung Sunda atau Sundayana. Sebab yang menjadi sumber naskah Bali Kidung Sunda adalah Raja Bali dan para maharesi yang saat itu hadir menyaksikan peristiwa di Keraton Majapahit. Penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang telah dengan gagah berani menghadapi kematian sangatlah mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta kesatria, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang kesatria adalah di ujung pedang di tengah medan laga. Dan keberaniannya inilah ada sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan, yaitu pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum pria. Kemudian disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup, tetapi menanggung malu, dihinakan, dan kekalahan.